mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku berita-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari kita tutup kepala. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan. Kami ingin menyampaikan hanya kebenaran firman-Mu saja Tuhan. Kiranya Roh Kudus hadir di sini Tuhan, sehingga hamba-Mu berkata-kata sesuai dengan kebenaran firman-Mu saja Tuhan. Dan juga bagi yang mendengar, kiranya mereka diterangkan hati dan pikirannya supaya mereka mengerti dan bisa menjalankan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa yang sederhana ini. Amin. Ya, silakan duduk. Ya, tema kali ini dari kehidupan Yakub. Ya, jadi Yakub ini hidupnya berseri ya, kayak kalau kita mendengar dan menyaksikan persidangan yang kemarin yang heboh, ya, persidangan Sambo, ya kan heboh tuh ya, itu berseri-seri itu ya, dari cerita skenario 1, skenario 2, skenario 3 ya, kebohongan terus dilanjutkan dengan kebohongan berikutnya gitu ya, tapi pada akhirnya emang kebenaran itu dibukakan ya. Jadi kehidupan Yakub ini juga tidak lepas dari drama seri kebohongan ya. Walaupun kasusnya beda, ya, dan endingnya juga beda, ya. Tapi kita dapat belajar di sini bahwa kalau kita mulai sesuatu yang jahat, yang bohong atau yang apapun, itu seakan-akan meningkat, ya, intensitasnya. Yang kemarin Bunda katakan juga ditambahkan kualitasnya gitu. Jadi memang mengerikan juga ya itu. Jadi janganlah kita memulai sesuatu itu yang nggak sesuai dengan rencana Tuhan gitu ya. Ya, dalam kasus tadi di persidangan yang kita lihat emang endingnya sudah berakhir ya. Jadi kita juga belajar ada hukum tuai tabur, ya itu nggak lepas tuh, ya hukum tuai tabur itu nggak lepas. Jadi kalau kita menabur banyak juga kita menuai banyak, tergantung naburnya kejahatan atau kebaikan, gitu. Jadi
ternyata tuh hukum tuai tabur juga masih berlaku, ya. Nah, kisah pelarian Yakub ini berseri, ya. Kebohongan-kebohongan dia berseri. Walaupun kebohongan pertama itu ya dibilang abu-abu atau dosa, dia mentrik kakaknya Esau perihal makanan, ya. Esau ini gemar berburu. Jadi dikatakan Esau ini orangnya orang outdoor, orang lapangan. Si Yakub orangnya orang rumahan. Ya, dia sering berdiam di kemah, ya, di rumah. Ya udah pasti jadi dekat sama ibunya. Gitu. Ya, jadi suatu ketika si Esau pulang berburu capek. Lihat Yakub lagi masak. Ya. Dia tergiur oleh makanan Yakub. Ya, terus Yakub bilang, "Mau? Boleh. Rela nggak jual hak sulungmu ke aku?" katanya. Dan ternyata Esau ini nggak bertanggung jawab dan orangnya tuh ya menganggap ringan lah kehormatan hak anak sulung, ya. Jadi ditukarlah hak ke anak sulungan si Esau itu dengan semangkuk sop merah sama roti. Ya, jadi bukan kebohongan, ini tricky gitu. Jadi apa nih? Memanfaatkan kelemahan kakaknya. Dan kakaknya rela kasih. Dibilang, sebentar lagi juga aku mati, buat apalah hak sulungku. Ya udah. Gitu. Ya. Jadi kalau di kita baca di ayat emang benar tuh, dia dengan rela mengkasihnya. Nah, itu satu, ya. Dibilang dosa besar, kecil, ya abu-abu lah gitu. Tapi ya gak baik juga karena dia memanfaatkan kelemahan orang untuk kepentingan dirinya sendiri, ya. Kalau kita lihat di Yesaya 55 ayat 89, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Ya, jadi ini ada benarnya ini. Ya, jadi emang semua firman Tuhan bukan ada benarnya, semua firman Tuhan pasti benar dan ya dan amin, pasti digenapi. Ya. Waktu sebelum Esau dan Yakub lahir, ya, di kitab Genesis 25 ayat 23, itu Tuhan udah berfirman sebetulnya. Dibilang Ribka ini susah hamil, ya. Si Ribka ini susah hamil. Kemudian Tuhan berfirman kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu dan 2 suku bangsa akan berpencar dari rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Ya, jadi somehow gimana si anak yang tua ini sudah melepas hak anak sulungnya. Jadi udah tergenapi itu, ya. Walaupun caranya nggak bener, ya, si Yakub ini nggak bener, tapi dengan kepribadian Esau, dia dengan rela melepaskannya begitu aja. Berarti terus si Esau juga diminta bersumpah lagi ke Yakub bahwa dia memberikan dengan sukarela, dengan sumpah, dan Yakub mendapatkan berkat itu, ya. Nah, karena Esau dan Yakub memiliki sifat yang berbeda dan bapaknya ini lebih senang gara-gara Esau banyak
makanan hasil buruannya itu dimasak, ayahnya senang memakannya hasil buruan si Esau, sehingga bapaknya lebih sayang kepada Esau, sedangkan ibunya yang di rumah bersama Yakub, orang anak rumahan, juga lebih condong belain si Yakub. Nah, ini juga ada kesalahan lagi dalam rumah tangga, ya. Kesalahan dalam rumah tangga tuh nggak boleh kita nih sebagai orang tua pilih kasih ke anak, ya. Pilih kasih ke anak sehingga si ibu belain si Yakub, si bapak belain si Esau. Ya, jadi kelihatan ya, walaupun ini kehidupan Ishak itu menerima berkat dari Tuhan langsung untuk meneruskan berkat Tuhan kepada bapaknya Abraham. Ya, jadi Ishak ini udah tahu, dia memegang mandat dari Tuhan untuk meneruskan berkat Abraham. Nah, tapi dalam perjalanan di rumah tangganya ini udah kisruh juga, udah banyak konflik. Ya. Pada waktu ini sesi berikutnya nih. Jadi kelanjutan bohong berikutnya. Ya. Ishak bilang dia udah tua. Dia mau memberkati Esau ceritanya. Jadi Ishak udah teringat janji Tuhan kepada Ishak bahwa dia akan menjadi bangsa yang besar melalui keturunannya. Kemudian Esau yang matanya udah setengah buta, dia berniat memanggil Esau untuk memberkatinya. Ya. Tapi si ibu dengar, si Ribka dengar dia bersekongkol dengan Yakub. Ya, jadi ada skenario. Jadi kalau kita baca dengan teliti ada skenario. Ya, si ibu bilang ke Yakub, sebelum Esau datang, kamu ambil kambing di kebun. Kita siapkan makanan untuk bapakmu Ishak, dan kamu kan orangnya halus. Kalau Esau tuh berbulu-bulu katanya. Ya suruh pakai pakaian yang berbulu supaya waktu diraba dan bajunya bau lapangan gitu. Jadi beda, orang lapangan sama orang rumahan baunya beda, ya. Kalau kita sering kerja di lapangan udah pasti dah kita bau keringat, bau matahari gitu ya. Nah, jadi nih kebohongan berikutnya ada lagi, si ibu bersekongkol dengan Ishak untuk untuk diberkati sebelum Esau datang dari berburu. Di Genesis 27, ya. Di Genesis 27 tuh. Dikatakan, berkatalah Ishak, lihat aku sudah tua, aku tidak tahu bila hari kematianku, maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu, pergilah ke ladang, burulah bagiku seekor binatang, olahlah makanan menjadi makanan yang enak seperti yang kugemari. Tuh, dibilang. Terus Ribka mendengar ketika Ishak berkata kepada Esau anaknya. Setelah Esau pergi, dia bersekongkol dengan Yakub. Telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu. Jadi cepet-cepet dia suruh masak. Ya, itu ceritanya. Jadi udah kebohongan berikutnya tuh ya. Nah, si bapak bingung begitu anaknya belum lama, kan Esau udah pergi berburu, belum lama Esau berburu udah pulang, makanan udah sedia. Ya. Dia tanya, dia jadi ragu, dia tanya sama si Yakub. Lekas juga engkau mendapatkannya anakku. Apa jawaban Yakub? Jawaban Yakub nih kelihatan ya, Yakub nih belum sebagai orang yang beriman sungguh-sungguh ya. Jawabannya dibilang,
karena Tuhan Allahmu membuat aku mencapai tujuanku. Jadi dia bilang sama bapaknya kasar juga ya. Karena Tuhan Allahmu, Ishak, aku jadi dapat kambing, dapat hasil buruan. Sehingga bisa masak sekarang. Kelihatan di sini. Iman Yakub ini walaupun hidup dalam keluarga yang beriman, tetapi dia belum merasakan kehadiran Tuhan, belum hidup dalam jalan Tuhan. Dia hanya mau keinginannya sendiri terus gitu ya. Egoisnya jadi ya kan, setuju aja mamanya bersekongkol dengan dia ngelabuin. Dia udah bilang nih, jadi si Yakub udah declare sendiri, ya, ayahmu tuh Tuhanmu baik, bahwa aku dapat hasil buruanku cepet, gitu. Itu suatu kebohongan yang nyata-nyata suatu kebohongan, ya. Kemudian Ishak langsung memberkati Yakub, ya. Nah, setelah diberkatin, pulanglah Esau bawa hasil buruannya. Ya, di ayat selanjutnya tuh dibilang di ayat 27, 30 sampai 34, ya. Habis Ishak memberkati Yakub, Esau pulang. Dibilang, ia juga menyediakan makanan yang enak dan membawanya kepada ayahnya. Katanya kepada ayahnya, "Bapak, bangunlah dan makan daging buruan masakan anakmu agar engkau memberkati aku." Tetapi kata Ishak, "Siapa engkau ini?" Sahutnya, "Akulah anakmu, anak sulungmu Esau." Lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, "Siapakah gerangan dia yang memburu binatang itu dan yang telah membawanya kepadaku? Aku telah memakan semuanya sebelum engkau datang dan telah memberkati dia, dan dia tetap orang yang diberkati." Nah, ini doa orang benar ternyata memang benar, besar kuasanya ya. Ishak ya udah bilang, waduh, udah aku berkati lagi dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, ya kan? Dibilang dia akan tetap menjadi orang yang diberkati. Ngamuklah si Esau, meraung-raung dengan sangat keras dalam kepedihannya kepada ayahnya. "Berkati aku juga ya Bapak," katanya. Nah, tapi akhirnya diberkatin juga, ya. Tapi berkatnya agak beda dengan Yakub, ya, karena nggak bisa Yakub udah diberkati dengan Ishak, ya. Esau mengancam, marah, ya. Inilah, jadi perpecahan mulai terjadi di sini, ya. Esau ngamuk, dia ngancam si Yakub, pada hari-hari bapaknya akan meninggal jadi akan kubunuh, katanya si Yakub, ya. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Ia berkata kepada dirinya sendiri, "Hari-hari berkabung karena kematian ayahku, itu tidak akan lama lagi, dan pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh." Nah, ini timbullah skenario berikutnya. Si ibu sayang sama si Yakub, ya. Diskenarioin lagi, disuruh pergi mengungsi, pergi dari menjauhi Esau, ya. Jadi hukum tuai tabur ini juga tetap berlaku di sini, ya. Jadi apa yang dia dapat, si Yakub sudah mendapatkan berkat, sudah tinggal di Kanaan, ya, sudah tinggal di tanah perjanjian. Tapi dia sekarang harus melarikan diri karena Esau dendam kepadanya. Karena sebentar lagi Ishak akan meninggal, niatnya akan dilaksanakan. Jadi ibunya buru-buru panggil Yakub untuk melarikan diri. Nah, ini babak yang
yang paling sedih bagi Yakub, ya. Jadi kita nih hidup dalam beberapa episode juga, ya. Dalam beberapa episode bahwa bila kita tidak dalam jalan kebenaran, jalan Tuhan, itu masalah demi masalah, kebohongan demi kebohongan, dosa demi dosa tetap berlanjut. Ya, bahkan bisa intensitasnya tambah berat, tambah tinggi. Ya, kayak kasus Sambo sampai membunuh. Ya, di sini belum sampai terjadi pembunuhan kepada Yakub karena sudah disuruh pergi buru-buru. Nanti balik kalau lama-lama dia udah reda marahnya, mungkin dia reda katanya, kata ibunya. Nah, disinilah Yakub terpukul sekali, ya, bahwa apa yang diinginkan itu semua berantakan. Dia harus meninggalkan Kanaan menuju ke Haran, ya. Tapi sebelum Yakub berangkat, bapaknya memberkati lagi. Kenapa? Kok diberkati lagi? Karena bukan bapaknya membenarkan tindakan Yakub, karena Ishak ini taat kepada Tuhan. Karena Ishak tahu dia akan meneruskan berkat dari Abraham, ya. Dan dia sudah memberkati Yakub walaupun dengan cara nggak benar. Jadi berkat Ishak kepada Yakub ini adalah berkat ketaatan Ishak kepada Tuhan. Ishak ayahnya nggak bisa dipersalahkan, dia dibohongin, ya. Dan dia memberkati lagi Yakub sebelum Yakub meninggalkan Berseba. Ayahnya tetap di kitab 26, ayahnya tetap memberkati Yakub, ya. Cuman dibilang di sini disebutkan juga, janganlah mengambil istri perempuan dari Kanaan, bersiap-siaplah pergi ke padang Kanaan, ke rumah Betuel ayah ibumu, dan ambil dari situ seorang istri dari anak-anak Laban saudara ibumu. Jadi kalau Yakub punya pikirannya polos gitu ya. Jadi dalam pikiran Ishak, Yakub ini pergi untuk mendapatkan istri di sana, bukan nggak ada kelihatan nggak melarikan diri, tapi di skenario Ribka, Yakub ini harus melarikan diri karena dia mau dibunuh, gitu. Nah, ketahuan lagi di sini, ya, ternyata Esau menikah dengan orang setempat, orang Kanaan. Ya, jadi Esau ini bertindak semau-maunya sendiri, menikah dengan orang Kanaan yang tidak direstui oleh orang tuanya. Ya, karena apa? Karena penduduk setempat ini menyembah berhala, gitu. Jadi kelihatan ya bahwa nubuatan Tuhan pada sebelum Esau dan Yakub lahir digenapi di sini juga, bahwa Esau itu bertindak sembrono, sedangkan Yakub orangnya hati-hati tapi agak licik, pinter, ya. Dan dia akan menuai sendiri buahnya. Dia harus ke Haran. Haran dari kota Kanaan, Berseba, itu kalau kita lihat sekarang di peta, itu berapa? 700 mil. Nah, disinilah turning point-nya Yakub, ya. Dia kelelahan. Jadi baru jalan semalam dengan putus asa, dengan kecewa, harus meninggalkan tanah perjanjian, pergi ke Haran. Dia sampai di suatu tempat namanya Luz. Dia bermimpi dan dia melihat Tuhan. Ya. Jadi selama hidupnya, ya, di dalam keluarga, Yakub tidak menjadi orang yang dekat dengan Tuhan. Yakub selalu melakukan keinginannya sendiri, ya.
Jadi di dalam kehancurannya Tuhan hadir walau dalam mimpi. Dia melihat apa yang dia lihat. Di kitab 28 yang ya, kitab Kejadian 28 10 sampai 22. Dia melihat tangga, malaikat turun naik dan Tuhan ada di atas. Ya. Jadi renungannya bagi kita ya, renungannya bagi kita. Kita ini kalau hidup terus-menerus dengan kesibukan, dengan keinginan kita tuh seakan-akan kita berjalan sendiri, ya. Jadi kita tuh harusnya ya dalam setiap tindakan kita melibatkan Tuhan sehingga apa yang kita kerjakan selalu dalam rencana Tuhan, ya. Baru pada saat-saat kritis ini, episode keberapa nih si kehidupan Yakub, baru dia sadar. Wah, dibilang apa di ayat 28? Di kitab 28 ayat 10, maka Yakub berangkat dan bermalam di situ. Ia mengambil batu, maka bermimpilah, ya. Di bumi ini ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit, dan nampaklah malaikat Allah itu turun dari tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat yang kau berbaring ini akan kuberikan kepadamu, kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu dan tanah banyaknya, dan kau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai kamu, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan padamu. Barulah Yakub sadar, ya, Tuhan sendiri berbicara kepadanya dan dia merasakan kehadiran Tuhan, ya. Jadi ini penting bagi kita, ya. Kita walaupun hidup sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup personality kita. Jadi kita sendiri yang harus mengalami kehadiran Tuhan untuk bisa diubahkan. Nggak bisa melalui orang tua, nggak bisa melalui saudara. Kita harus mendeklar sendiri, menyatakan sendiri, ya, Tuhan hadir di tempat ini, ya. Dia bangun, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ya, jadi kita walaupun kita sudah melalui beberapa periode kehidupan kita mesti ada cut off point. Stop, ya. Saat ini aku mengikrarkan Tuhan hadir di tempat ini dan aku akan berubah. Ya, itu harus kita declare. Jadi harus kita cut off tindakan-tindakan kita yang sebelumnya yang bertambah-tambah, gak bisa berhenti-berhenti, dosa ini lagi. Kita harus declare, tempat ini ada Tuhan bersama aku. Ya, itulah yang penting, yang benar dikatakan Bunda, bahwa kita harus declare, kita harus nyatakan, ya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang sorga. Ya, dia menyatakan, dia sadar bahwa visi dia melihat tangga yang menghubungi tempat itu ke sorga, di mana malaikat turun naik membawa doa-doa kita kepada Tuhan, dan di mana Tuhan sendiri hadir di sana, ya, sebagai penghubung antara tempatnya sekarang dengan sorga, ya. Jadi kalau kita declare sesuatu, dia juga mesti ada suatu peringatan, ya. Pagi-pagi dia mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan batu itu menjadi tugu dan menuangkan minyak di atasnya. Ia menamai tempat itu Bethel,
yang dulu namanya katanya Luz. Bethel itu artinya rumah Tuhan, ya. Jadi kebetulan gereja ini juga namanya Gereja Bethel Apostolic Prophetic. Bethel, rumah Tuhan. Jadi kita berada di rumah Tuhan, ya. Kita harus mendeklar bahwa kehidupan kita yang dahulu sudah diampuni dan kita menjadi anak Tuhan yang selalu dalam rancangannya. Jadi kita diikut sertakan dalam rancangan Tuhan. Nah, lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Ya, kita yang sudah melewati beberapa tahap, kita tidak harus meragukan lagi janji Tuhan. Ya, kita pun sekarang sudah mengakui Allah Abraham, Ishak dan Yakub adalah Allahku. Ya, jadi bukan kayak tadi tuh waktu ditanya sama Ishak, Yakub, kok kamu cepat sekali dapat buruanmu? Allahmu begitu baik sehingga aku dapat hasil buruannya. Dia belum mengakui Allahnya Ishak sebagai Allahnya sendiri. Tapi di sini dengan perjumpaan dia dengan Tuhan melalui visinya, dia juga mendeklar, ya. Nah, seharusnya juga kita yang sudah dibaptis, kita kan sudah berjanji bahwa kita akan setia menjaga iman kita sampai akhir hidup kita, ya. Jadi ada beberapa poin yang kita harus ingat, ya. Kita harus berani mendeklar Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita juga harus berjanji setia, ya kan? Dan mempunyai cut off point, titik turning point, di mana kita sekarang bukan memprioritaskan kehidupan kita berdasarkan keinginan kita, tetapi sekarang walaupun keadaan masih panjang, ya, Yakub masih harus jalan 700 mile. Dia baru berangkat dari kota Luz itu menuju ke Haran, ya. Tapi visinya udah berubah, prioritasnya sudah berubah. Dia mau ke Haran bukan lagi sebagai pelarian, tapi sebagai penerus mendapatkan istri dari anak pamannya, ya, dari Lea. Dan ternyata waktu dia sampai sana ketemu anak pamannya, memang anaknya dua, Lea dan Rahel, ya. Jadi visi dia berubah. Jadi dia di perjalanan tidak lagi dan apa yang setelah dia ketemu dengan Tuhan dalam visinya, dia diteguhkan akan janji Tuhan. Nah, kita sebagai orang percaya, kita juga sudah melihat mempunyai Alkitab ini, janji Tuhan itu komplit. Ya, kita nggak usah menunggu Tuhan menyertai kita sampai ke Haran, atau Tuhan menyertai kita sampai ke, kalau si Bunda mau ke Kalimantan, nggak usah menunggu. Bila Tuhan menyertaiku sampai sana, aku aman balik sendiri, Tuhan adalah Allahku. Enggak. Sekarang kita bisa berani menyatakan, karena kita tahu, ya, janji Tuhan itu ya dan amin. Ya, kita mesti punya cut off point, kita mesti berani mengambil keputusan, dan kita menjadi prioritas kita, ya, berubah, bukan sebagai pelarian. Sekarang waktu itu dia sebagai pelarian. Kalau pelarian tuh hidupnya ada penuh ketakutan. Kalau sekarang dia bagian dari rencana Tuhan, dan Tuhan berjanji akan melindunginya kembali, dia pergi dengan sukacita. Ya, walaupun sampai di sana dia ditriki lagi sama si Laban. Ya, ketemu sama Rahel, naksir. Tapi Rahel punya kakak namanya Lea. Waktu mau married, ditukar sama si Lea, ya.
dibohongin, ya. Jadi hukum tuai tabur nih kejadian lagi. Ya, pada akhirnya tuh dia dibohongin. Dia harus bekerja lagi untuk mendapatkan Rahel. Kamu katanya lu nggak baik kalau anak adiknya tuh kawin duluan. Jadi Rahel lebih dulu dah katanya. Jadi kamu Yakub, kamu mesti kerja lagi ya sama aku 7 tahun lagi katanya. Jadi untuk mendapatkan Rahel dia harus kerja lagi 7 tahun. Jadi tapi di sini nggak komplain ya Yakub ya. Jadi karena dia dia tetap setia dan nggak ada kemarahan yang beremosi apa segala, enggak. Dia iyalah ya, dia terima. Jadi beda dari ini. Jadi kan visinya, prioritasnya Yakub adalah menjalankan bagian dari rencana Tuhan. Ya, bukan bagian dari hidup dengan penuh ketakutan, karena Tuhan bersama dengan Yakub. Ya. Dan kalau kita review kembali, apa yang dilihat Yakub ini tangga dari bumi ke sorga, ini di kitab Yohanes 1 ayat 51 dikatakan begini. Ini Yesus yang ngomong nih ya. Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Ya, mirip ya. Jadi malaikat Yesus bilang langit akan terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Jadi anak manusia itu adalah Yesus ya, sebagai perantaranya yang menghubungkan kita ini semua di bumi. Dengan percaya kepada Yesus, kita akan sampai kembali ke surga bersama dengan Dia. Ya, jadi ini dikonfirm sama Yesus. Ya, Yesus sendiri visinya si Yakub waktu dia bermimpi. Ya, gitu. Jadi kita lihat ya tadi transformasi Yakub setelah dengan ketemu Tuhan, dia berubah ya, prioritas hidupnya berubah, dia setia, dia menjadi berniat mau memuji Tuhan dengan mendirikan tugu di tempat dia bermimpi, di mana waktu dia balik dia akan mendirikan rumah Tuhan dan worship di sana ya. Kita lihat pada akhirnya di kitab Kejadian 35 ayat 3 itu janjinya dia kepada Tuhan digenapin waktu dia mau pulang ke Kanaan. Ya, dia bilang sama rombongannya, marilah di Genesis Kejadian 35 ayat 3, marilah kita bersiap-siap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku, dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Jadi Yakub bilang sama rombongannya, sama istrinya, dia akan mendirikan rumah Tuhan di Betel dan sama-sama memuji Tuhan di sana. Ya, jadi ini digenapi, tapi tetap tadi hukum tuai tabur ya, dia akhirnya bekerja sama Laban, angkel pamannya itu 20 tahun di sana. Dan banyak lagi hal-hal yang terjadi di sana ya, bahwa tapi kita lihat di sini Yakub tetap setia dan Yakub diubahkan ya. Dimana kita kenal nanti waktu sebelum dia berangkat menuju Haran, dia mau menemui kakaknya Esau ya. Dia bertemu lagi dengan Tuhan, dengan malaikat Tuhan, dan dia berkelahi ya. Dan dia mau diberkatin, minta diberkatin. Nah, di sana juga dia diberkati lagi dengan Tuhan, walaupun dia sempat kakinya pincang karena dia berkelahi dengan malaikat yang ternyata Tuhan sendiri, dan dia nggak mau melepaskan malaikat itu karena dia mau mendapatkan berkat.
Yakub di situ diganti namanya menjadi Israel. Nah, itulah sejarah ceritanya ya, di mana berkat itu memang besar kuasanya ya, tapi kita harus mendapatkannya dengan cara yang benar dan kita harus berubah. Ya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami telah mendengar kisah nyata kesaksian dari Yakub dan juga janji Tuhan yang selalu digenapi Tuhan. Kami juga Tuhan, kami banyak melalui liku-liku kehidupan Tuhan, di mana kami sebelumnya tidak atau mengabaikan kehadiran-Mu Tuhan. Tetapi Tuhan begitu baik. Tuhan selalu hadir dalam setiap kesesakan yang kami alami. Dan kami tahu Tuhan hadir juga di sini Tuhan. Tuhan bersama dengan kami semua. Tuhan menolong dan menjaga kami dan menguatkan dan meneguhkan dengan janji-janji Tuhan, sehingga hidup kami menjadi stabil, menjadi iman kami kuat, bertahan. Jadi walaupun kami mengalami pencobaan-pencobaan seperti yang dialami oleh Yakub dalam 20 tahun sebelum kembali ke Kanaan, dia bisa melewatinya dengan sukacita karena Yakub mengerti bahwa ia adalah bagian dari rencana Tuhan. Tuhan, pakailah kami semua di sini Tuhan menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang mengambil bagian dari rencana Tuhan dalam kehidupan kami seterusnya. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa untuk semua jemaat yang hadir di sini Tuhan. Berkati satu persatu kehidupannya, rumah tangganya, anak-anaknya, dan pelayanannya masing-masing Tuhan, sehingga boleh menjadi berkat bagi semua orang yang ditemuinya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa yang sederhana ini. Amin. Amin.